Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Widya Retno Prasinta, STMT, dan teman-teman yang sedang melihat kami di sini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Delpia Aprilianti, NPM 20323005. Terus ada Siti Hausya Nurpadilah, NPM 20323011. Terus ada Windy Rahmaningsih, NPM 20323017. Terus ada Julia Nurjamjani, NPM 20323020. Terus ada Nia Yunita, NPM 20323007. Terus ada Repa Sri Rahayu, NPM 20323014. Terus ada Anissa Rahmawati, NPM 20323018. Dan yang terakhir ada Tiara Oktaviani, NPM 20323040. Hadir kembali untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Manufaktur Land. Membahas hasil dari penelitian kami yang berjudul Implementasi Land Manufacturing untuk mengidentifikasi waste dan meningkatkan efisiensi produksi dengan studi kasus UMKM di Konveksi Kecamatan Solokan Jeruk, yang mungkin sering kita temui, tetapi jarang kita memahami secara mendalam. Semoga presentasi ini bisa memberi wawasan baru bagi kita semua. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi nasional, termasuk dalam industri penjahitan rumahan di wilayah Kabupaten Bandung. Namun, efisiensi produksi ini sering kali menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM agar dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Kenapa kita meneliti di Kecamatan Solokan Jeruk? Karena telah ditemukan adanya indikasi pemborosan atau waste pada proses penjahitan ini yang disebabkan oleh aliran produksi yang tidak optimal. Berdasarkan pengamatan kita, terdapat ketidakseimbangan kapasitas antara stasiun kerja, seperti penumpukan potongan kain atau work-in process antara bagian cutting dan sewing. Oleh karena itu, pendekatan land manufacturing ini digunakan untuk mengidentifikasi serta meminimalkan pemborosan guna untuk meningkatkan produktivitas dan aliran produksi. Dan rumusan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama, waste apa saja yang paling dominan terjadi di sana, bagaimana kondisi efisiensinya berdasarkan PSM, akar penyebabnya apa, serta merekomendasikan perbaikan menggunakan prinsip Kaizen. Masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan prioritas pemborosan yang terjadi di lini produksi melalui metode pembobotan, menganalisis efisiensi proses menggunakan pemetaan current state value stream mapping, menelusuri akar penyebab masalah dengan fishbone diagram, serta memberikan usulan perbaikan berbasis prinsip Kaizen guna meningkatkan produktivitas. Batasan masalah, penelitian ini dibatasi pada alur produksi penjahitan rumahan di UMKM Kecamatan Solokan Jeruk dengan analisis pemborosan yang hanya mencakup 7 jenis waste dalam konsep lean manufaktur. Data yang digunakan merupakan data produksi selama periode Januari hingga Februari 2026 dan usulan perbaikan yang diberikan bersifat rekomendasi teknis serta manajerial tanpa mencakup analisis biaya implementasi secara mendalam. Baik, selanjutnya ada sistematika dalam penulisan di penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan pada flowchart. Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses produksi penjahitan di UMKM tersebut untuk mengetahui indikasi pemborosan atau waste. Selanjutnya dilakukan studi literatur guna untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan konsep manufaktur lean pada value stream mapping, PSM, dan Kaizen. Setelah itu ditetapkan tujuan serta batasan penelitian agar ruang lingkup analisis lebih terarah. Tahap berikutnya ialah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta pengukuran waktu kerja. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pemborosan serta menentukan akar penyebab permasalahan tersebut menggunakan root cause analysis atau RCA.
Berdasarkan hasil analisis, disusunlah usulan perbaikan menggunakan pendekatan Kaizen untuk mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisien pada produksi. Tahap akhir penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis untuk usulan perbaikan yang telah dilakukan. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, izinkan saya Windy Rahmaningsih dengan NPM 2033-2017 untuk menjelaskan di mana manufaktur Lean itu adalah pendekatan sistematis untuk mengeliminasi pemborosan atau waste melalui perbaikan berkelanjutan demi memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan aktivitas tanpa nilai tambah agar produksi lebih ramping, berkualitas tinggi, dan tepat waktu. Kemudian untuk pemborosan atau waste sendiri itu apa? Dimana waste-nya itu adalah segala bentuk aktivitas yang menyerap sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya, namun tidak menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Nah, ada 7 jenis pemborosan yang dimana tidak memberi nilai tambah, yaitu produksi berlebih, waktu tunggu, transportasi tidak efisien, penumpukan stok atau inventory, gerakan kerja yang tidak perlu, proses berlebih, dan produk cacat atau defect. Kemudian untuk selanjutnya, produktivitas bukan sekadar bekerja lebih keras, melainkan memperbaiki metode kerja agar lebih efektif. Untuk mengukurnya, kita menggunakan time study atau pengukuran waktu kerja dengan metode Giamatti untuk menetapkan waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, yang di situ sangat sesuai untuk pekerjaan dengan siklus pendek dan berulang seperti menjahit komponen pakaian. Kemudian untuk selanjutnya, di mana waktu baku dan metode pengukurannya. Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh operator normal untuk menyelesaikan pekerjaan, yang dimana perhitungannya dimulai dari mencari waktu siklus, rata-rata pengamatan, waktu normal atau setelah faktor penyesuaian, kemudian hingga waktu baku setelah ditambah kelonggaran. Kemudian untuk penentuan tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan, di sini untuk memastikan data, waktu yang dikumpulkan valid dilakukan 2 pengujian. Yang pertama, uji kecukupan data untuk memastikan jumlah sampel sudah cukup secara statistik. Kemudian yang kedua, uji keseragaman data, memastikan variabilitas data stabil dalam batas kontrol yang wajar. Kemudian, alat analisis Lean yang dimana itu ada VSM, Fishbone, Kaizen, dan RCA. Kita menggunakan berbagai alat analisis. Yang pertama, value stream mapping untuk memetakan aliran material. Kemudian yang kedua, fishbone diagram untuk mencari penyebab masalah, yang dimana terdapat unsur 5M, yaitu man, machine, material, method, dan improvement. Kemudian untuk Kaizen sendiri ini adalah filosofi manajemen dari Jepang yang bermakna perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, Kaizen sering diwujudkan melalui penerapan budaya 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke. Kemudian untuk RCA itu menggunakan 5 whys, yang dimana untuk menentukan akar permasalahannya. Kemudian untuk selanjutnya ada klasifikasi aktivitas, yang dimana aktivitas kerja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, value added, dimana kegiatan utama yang bernilai bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, non-value added, kemudian pemborosan murni yang harus segera dieliminasi. Kemudian yang ketiga ada necessary non-value added, yang dimana tidak bernilai tambah tapi masih diperlukan karena keterbatasan teknik atau teknis. Jadi di bab ini saya berfokus ke tahap pengumpulan data. Semua data yang kelompok kami gunakan untuk analisis Lean manufaktur diambil langsung dari UMKM penjahitan di Kecamatan Selokan Jeruk. Nah, data ini juga nantinya digunakan menjadi dasar untuk mengetahui di mana pemborosan terjadi dalam proses produksi yang ada di UMKM tersebut. Slide selanjutnya yaitu profil dan sistem produksi. Nah, UMKM ini itu bergerak di bidang konveksi dengan sistem produksinya itu made to order. Artinya, produksi dilakukan setelah ada pesanan. Alur produksinya itu menggunakan line flow, jadi proses berjalan berurutan dari mulai tahap cutting sampai dengan packing. Namun, sistem yang digunakan masih menggunakan push system.
di mana setiap proses itu bekerja tanpa melihat kesiapan proses berikutnya. Misalkan di dalam proses cutting itu tidak melihat apakah proses selanjutnya itu sudah siap atau tidak. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan barang setengah jadi dan juga tentunya menimbulkan waktu menunggu atau waiting time. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tahapan proses produksi. Proses produksi baju di UMKM ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama ada proses cutting, yang kedua sewing, yang ketiga obras, dan yang terakhir ada quality control atau QC dan packing. Nah, proses ini itu berjalan secara berurutan dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, ketika satu proses mengalami keterlambatan, maka proses setelahnya juga ikut terdampak. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada produk sampel dan juga flowchart. Dalam penelitian kami kali ini, produk yang dijadikan sampel adalah baju atasan standar. Nah, alasan kelompok kami memilih produk ini, yang pertama karena produk ini itu memiliki volume produksi yang paling tinggi, sehingga pemborosan lebih mudah diamati, atau waste itu mudah teridentifikasi. Nah, di bagian sini itu ada flowchart. Ini tuh menunjukkan alur proses produksi secara detail, mulai dari bahan datang sampai produk selesai. Nah, flowchart ini juga digunakan sebagai dasar untuk pemetaan value stream mapping atau VSM yang akan dibuat di tahap selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu current stage value stream mapping. Nah, value stream mapping current state ini digunakan untuk memetakan kondisi aktual proses produksi atau kondisi saat ini yang ada di UMKM. Di sini terlihat ada aliran material, ada aliran informasi, ada juga serta waktu proses dan juga waktu tunggu di setiap stasiun kerjanya. Nah, dari pemetaan ini tuh kita bisa mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah atau value added dan juga yang tidak bernilai tambah atau non-value added, serta mengetahui di mana pemborosan paling banyak terjadi atau identifikasi waste dan juga menentukan titik bottleneck. Distribusi tenaga kerja dan waktu kerja. Pada bagian ini, kita akan melihat alokasi sumber daya manusia dan waktu kerja efektif. Saat ini perusahaan menerapkan waktu kerja efektif selama 8 jam per hari. Distribusi operator dibagi ke dalam 4 stasiun kerja. Pertama yaitu cutting, yaitu 1 operator. Kedua sewing, yaitu 3 operator. Ketiga obras, yaitu 1 operator, dan QC dan packing, yaitu 1 operator. Dari pembagian ini terlihat bahwa bagian sewing memiliki beban kerja yang paling tinggi dibandingkan stasiun lainnya. Selanjutnya aktivitas produksi dan PCE, yaitu rekapitulasi waktu siklus atau cycle time untuk aktivitas value added atau FA. Total waktu FA yang dibutuhkan adalah 23,46 menit dengan durasi terlama berada pada proses jahit badan sebesar 6,07 menit. Namun data menunjukkan adanya waiting time atau waktu tunggu selama 8 menit. Hal ini menghasilkan total lead time sebesar 31,46 menit, sehingga nilai PCE saat ini berada di angka 74,57%. Selanjutnya juga ada pembobotan waste. Pembobotan dan identifikasi waste dominan. Untuk menentukan prioritas perbaikan, kami melakukan pembobotan terhadap jenis-jenis pemborosan atau waste menggunakan metode Borda. Berdasarkan frekuensi pemberian rating, terdapat 2 jenis waste yang paling dominan dengan bobot masing-masing sebesar 17,86%. Kedua pemborosan tersebut adalah waiting, delay, dan anticipation. Inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan analisis akar masalah lebih dalam. Nah, ini yang menjadi akar masalah, yaitu waiting. Dari fishbone, mari kita bedah akar masalah dari waste waiting pada proses penjahitan menggunakan diagram fishbone. Nah, untuk manusia, rendahnya kedisiplinan waktu operator dan kurangnya koordinasi antar
operator. Nah, untuk mesin, yaitu mesin jahit sering mengalami breakdown serta waktu setup mesin yang terlalu lama. Untuk metodenya yaitu belum adanya line balancing antar stasiun jahit dan prosedur pengoperasian mesin yang belum standar. Selanjutnya yaitu material dan lingkungan, keterlambatan suplai kain, serta tata letak meja jahit yang menyebabkan antrian WIP. Selanjutnya ada pengukuran, jadwal produksi tidak jelas dan tidak adanya target pengukuran yang pasti. Akar masalah kedua yaitu unnecessary machine dari Fishbone. Terakhir kita analisis penyebab unnecessary machine atau gerakan yang tidak perlu pada proses penjahitan. Yang pertama, manusia. Operator sering mengambil alat dari jarak yang cukup jauh. Yang kedua, metode. Belum tersedianya instruksi kerja standar atau SPO gerak dan adanya gerakan kerja operator yang tidak standar. Yang ketiga, dari segi mesin yaitu posisi pedal dan meja mesin yang dinilai tidak ergonomis bagi operator. Yang keempat yaitu materialnya, penempatan bahan baku seperti kain, benang, dan aksesoris diletakkan terlalu jauh dari jangkauan operator. Yang kelima yaitu lingkungan dan pengukuran. Dari ruang kerja yang sempit menyebabkan sirkulasi langkah bolak-balik ditambah dengan penataan WIP yang tidak teratur serta belum dilakukannya pengukuran waktu elemen kerja secara detail. Pada tahap pengolahan data, itu dilakukan penentuan kasus perbaikan berdasarkan hasil dari pembobotan waste yang menggunakan metode Borda. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa pemborosan weighting dan juga unnecessary motion itu memiliki bobot tertinggi, masing-masing sebesar 17,86%. Nah, oleh karena itu, kedua jenis waste tersebut dipilih sebagai fokus utama perbaikan karena paling berpengaruh terhadap meningkatnya lead time produksi pada proses penjahitan. Root cause analysis dan usulan perbaikan. Di sini terdapat sebuah gambar perbaikan proses produksi jahit, yaitu berdasarkan hasil root cause analysis atau RCA, pemborosan weighting itu disebabkan oleh ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun, di mana penerapan sistem produksi, push system, serta penumpukan work in process akibat keterbatasan kapasitas mesin obras. Sementara itu, pemborosan unnecessary motion terjadi karena tata letak alat kerja yang belum ergonomis dan juga belum adanya standar penempatan alat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan usulan perbaikan berupa penyeimbangan beban kerja, penerapan alur produksi yang lebih terkontrol, serta penataan ulang area kerja berdasarkan prinsip 5S. Selanjutnya ada Future State Value Stream Mapping, yaitu usulan perbaikan yang telah dirancang itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk Future State Value Stream Mapping atau PSM. Nah, pada kondisi ini, aliran produksi menjadi lebih lancar dengan berkurangnya waktu menunggu dan juga aktivitas tidak bernilai tambah. Penerapan perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sistem kerja dan juga memperpendek lead time produksi dibandingkan dengan kondisi awal. Kemudian di bagian analisis, untuk yang pertama ada analisis sistem kerja dan masalah. Berdasarkan pemetaan Current State Value Stream Mapping atau PSM, sistem produksi atasan baju pada UMKM konveksi menunjukkan total waktu yang bernilai tambah atau value added sebesar 23,46 menit dan waktu menunggu atau non-value added sebesar 8 menit, sehingga lead time keseluruhan mencapai 31,46 menit dengan proses cycle efisiensi atau PCE sebesar 74,57%. Hal ini menunjukkan aliran produksi belum optimal karena masih terdapat weighting yang cukup besar. Ketidakseimbangan terjadi antar proses sewing, obras, dan QC, sehingga sistem masih cenderung push dan menyebabkan penumpukan WIP. Analisis Borda menunjukkan waste dominan adalah weighting dan unnecessary motion, masing-masing sebesar 17,86% yang disebabkan antrian proses serta tata letak kerja yang belum ergonomis. Kemudian ada analisis RCA dan perbaikan. Analisis RCA menunjukkan waste weighting dan unnecessary motion disebabkan oleh faktor 5M. Untuk yang pertama, pembagian kerja tidak seimbang. Yang kedua, mesin obras menjadi bottleneck. Yang ketiga, metode, belum ada standar kerja dan sistem masih push. Lalu ada material, WIP menumpuk, serta ada environment, layout belum ergonomis dan belum menerapkan 5S. Perbaikan yang perlu dilakukan melalui Future State PSM dengan lean balancing,
batas WIP dan PIPO untuk mengurangi waiting serta penerapan Kaizen, 5S, perbaikan layout, dan standarisasi kerja untuk menekan unnecessary motion. Usulan ini berpotensi menurunkan lead time dan meningkatkan PCE melalui pengurangan aktivitas non-value added sesuai tujuan Lean dalam eliminasi waste dan peningkatan nilai tambah. Kemudian ada analisis ayat Al-Quran. Prinsip pengurangan waste dalam Lean Manufacturing selaras dengan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam surat tersebut, Allah melarang manusia untuk melakukan pemborosan, waiting, unnecessary motion, dan penumpukan WIP, yang itu merupakan bentuk penyia-nyiaan waktu dan tenaga. Perbaikan melalui line balancing, PIPO, dan 5S mencerminkan penggunaan sumber daya secara efisien, tertib, dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada kesimpulan penerapan manufaktur Lean pada UMKM konveksi di Kecamatan Solokan Jeruk berhasil mengidentifikasi pemborosan utama dalam proses produksi seperti atasan baju. Berdasarkan value stream mapping, current state, dan metode pembuatan boda, pemborosan yang paling dominan itu adalah waiting atau delay dan unnecessary motion, masing-masing dengan bobot 17,86%. Pembobotan waiting terjadi akibat ketidakseimbangan beban kerja antar stasiun, khususnya penumpukan WIP pada proses sewing dan antrean menuju obras. Pemborosan unnecessary motion disebabkan oleh tata letak kerja yang belum ergonomis dan tidak adanya standar penempatan alat kerja. Analisis root cause analysis atau RCA menunjukkan bahwa akar masalah berasal dari faktor metode kerja tata letak dan pengaturan aliran produksi yang masih bersifat push system. Usulan perbaikan berbasis Kaizen mampu mengurangi aktivitas non-value added dan memperlancar aliran produksi. Future State PSM menunjukkan proses peningkatan efisiensi proses dan penurunan lead time produksi. Dan kesimpulannya terakhir, secara keseluruhan, penerapan prinsip Lean berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, dan kinerja operasional UMKM konveksi di Kecamatan Solokan Jeruk. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.